Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini. Dan semoga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi alam yang terang benderang seperti saat ini. Yang pertama-tama kepada Kepala Sekolah UPT SPMSD Sungai 1 yang saya hormati, dan teman-teman guru dan staf UPT SPMSD Sungai 1 yang saya banggakan. Baik, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mengadakan berbagi praktik baik atau diseminasi budaya positif. Ini adalah salah satu tuntutan tugas kami di program guru penggerak, yakni pada modul 1.4. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambutan yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah UPT SPMSD Sungai 1, kepada Ibu Nurbaya SPD, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya hormati Bapak Ibu Guru serta UPT SPMSD Sungai 1. Pada hari ini teman guru kita akan melaksanakan penyebaran praktik baik terkait budaya positif. Itu akan diadakan oleh Ibu Ainur sama Ibu Fitri. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ini mereka terbantu untuk pelaksanaan mereka, kegiatan mereka. Dan mudah-mudahan juga kedepannya kita yang belum sempat bisa ikut untuk mereka di sini ya bisa bergerak seperti mereka, karena baru 2 orang ya di sini. Ya, mudah-mudahan semua guru bisa bergerak di sini karena masih muda. Untuk waktu mungkin ini saya sampaikan lebih lanjutnya, mohon dimaafkan. Ya, itulah tadi sambutan dari Kepala Sekolah UPT SPMSD Sungai 1. Kami ucapkan terima kasih. Baik, untuk masuki acara inti, yakni pemaparan tentang definisi praktik baik budaya positif kepada rekan saya yang hebat, Saudari Nurisia Emilia, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami berdua untuk bersama-sama berdiskusi, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif ini di sekolah kita.
Mohon izin Bapak Ibu Guru termasuk Ibu Kepala Sekolah, hari ini kami hanya ingin berdiskusi serta membantu bagaimana kita bisa menerapkan terkait budaya positif dan ini merupakan salah satu aksi nyata kami di modul 1.4 di mana kami diminta untuk menyebarkan pemahaman terkait budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Ya baik, tanpa berlama-lama mungkin saya langsung saja. Pertama-tama saya ingin memberikan pertanyaan pemantik terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Guru semua. Apakah apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu Guru jika saya menyebutkan kata budaya positif? Boleh disebutkan langsung apa yang yang terlintas langsung ketika saya sebutkan budaya positif? Iya, ade. Apalagi? Ada lagi? Minta tolong. Oh iya, siswa tertib. Ada lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Jadi sesuai yang kita sebutkan tadi, budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah itu sebenarnya ada banyak. Jadi ada banyak poin yang kita bisa terapkan di sekolah. Yang pertamanya itu ada 7. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu terkait perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif dari nilai kualitas. Lanjut kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Lanjut posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Saya yakin Bapak Ibu Guru hebat yang ada di sini sudah pernah membuka dan sudah ada beberapa yang mempelajari terkait budaya positif atau disiplin positif di pembelajaran kami di BMN. Ya, baik, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, sebagaimana yang kita ketahui semenjak diterapkannya kurikulum merdeka, kita diminta untuk menumbuhkan kemampuan siswa bukan hanya dari segi kognitif, namun juga dari spiritual, sosial, serta afektifnya murid-murid kita. Nah, ini dirangkum dalam satu profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang menjadi paradigma baru di mana kita sebagai guru diminta untuk menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya dan untuk memberikan model belajar Pancasila yang dinamis dari mantan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, kemudian gotong royong, berkepentingan global, mandiri, inovatif, serta berkreativitas dan kreatif. Ya, jadi ada 6 poin. Jadi ada 6 poin yang akan kita kembangkan, akan kita tumbuhkan di sekolah bersama-sama. Sehingga siswa yang kita ajar atau murid-murid yang kita ajar ini bukan hanya berkembang dari segi kognitifnya, namun juga berkembang dari segi ke sosial ataupun spiritualnya. Jadi kita lanjut. Kemudian budaya positif dimulai dengan adanya penerapan disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna disiplin di sini dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Kemudian sesuatu yang dilakukan seseorang ini karena kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini terhadap adanya ketidaknyamanan, adanya hukuman, atau adanya sanksi yang akan kita dapatkan jika tidak melakukan seperti itu. Nah, paradigma ini yang ingin kita ubah sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dengan motivasi intrinsik atau berasal dari dalam diri anak-anak itu sendiri. Jadi bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya penghargaan, hadiah atau yang lain. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menerapkan adanya kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya hadiah, sogokan, ancaman ataupun hukuman. Jadi ini yang dimaksud disiplin positif, anak-anak bisa sadar sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif.
Nah, nilai-nilai kebajikan apa saja yang bisa mereka terapkan dari disiplin positif ini? Ada nilai-nilai kebajikan yang biasa kita sepakati bersama yang ada di sekitar kita. Mulai dari yang disebutkan tadi, ada nilai kebajikan terkait budaya tabe atau permisi, terus mengucapkan terima kasih ketika sudah ditolong, kemudian menerapkan tertib di dalam kelas atau di sekolah. Nah, itu semua nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Jadi mulai dari profil pelajar Pancasila, ada juga toleransi, rasa hormat, integritas, serta ada keterampilan hidup atau life skill. Jadi life skill juga ini sendiri menjadi salah satu patokan kita dalam memberikan pembelajaran kepada anak-anak bagaimana mereka bisa dapat memperoleh kemampuan untuk bisa dipercaya, kemudian menjadi pendengar yang baik dan tidak merendahkan orang lain. Kemudian berdasarkan dari keterampilan yang perlu didapatkan oleh anak-anak tersebut, ini menjadi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi sebelum mereka mempunyai kesadaran diri untuk melakukan hal-hal yang positif atau budaya positif sendiri. Jadi untuk menemukan budaya positif sendiri, hal yang harus pertama kita penuhi di sekolah adalah 5 poin ini. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kemudian kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Tentunya di kelas kita biasa mendapatkan siswa yang kadang mengganggu teman, kadang tidak mau belajar, atau kadang bahkan tidak mau masuk di kelas. Nah, ini salah satu ciri siswa yang mungkin bisa jadi kebutuhan dasarnya masih kurang. Entah itu dia kebutuhan dasar akan rasa kasih sayangnya yang kurang di rumah, sehingga dia masih mencari perhatian di sekolah. Kemudian kadang juga ada anak-anak yang mau mengatur, dia lomba kita untuk mengatur teman-temannya. Nah, itu ada rasa kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan belum terpenuhi di tempat lain, sehingga dia mencari di sekolah. Nah, tugas kita sebagai guru adalah memenuhi bagaimana kita mengarahkan kebutuhan dasar tersebut agar dapat terpenuhi di sekolah dan mereka bisa belajar dengan baik. Nah, berikut motivasi perilaku manusia. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, motivasi dalam diri kita semua manusia tentunya ada. Jadi motivasi ini timbul yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik itu sadar atau tidak sadar, untuk melakukan tindakan atau dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini sendiri tentunya kita sudah tahu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik ini sendiri yaitu berasal dari dalam diri kita, dan ekstrinsik dari luar. Nah, apa saja perilaku yang mencakup motivasi intrinsik dan ekstrinsik ini? Yang pertama, menghindari adanya kegiatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, biasanya termasuk saya pun kadang merasakan kita disiplin hanya karena takut hukuman, hanya karena takut ditegur, dimarahi. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik yang bukanlah merupakan budaya positif atau kesadaran dari diri kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, supaya kadang ada anak-anak yang mau menjawab, mau bertanya atau apa hanya untuk mendapatkan tepuk tangan atau jempol dari gurunya. Nah, hal itu juga merupakan salah satu motivasi ekstrinsik. Murid melakukan disiplin diri hanya karena adanya imbalan atau dorongan dari luar yang mau dipuji atau yang lain. Nah, ini hal yang menjadi dasar dalam menerapkan budaya positif itu adanya motivasi intrinsik dari dalam diri kita, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid dapat melakukan kebajikan atau disiplin diri karena adanya kesadaran akan nilai kebajikan dirinya. Misalnya dia ingin belajar dengan baik dalam kelas,
karena kesadaran dirinya bahwa oh saya harus belajar karena saya butuhkan ini untuk kedepannya ada kemampuan yang harus saya capai untuk di kelas ini. Nah, motivasi itulah yang mungkin menjadi tantangan kita sebagai Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kemampuan kesadaran diri dalam kita. Ya, kemudian konsep disiplin. Di sini ada beberapa konsep disiplin yang bisa kita terapkan sebagai seorang guru. Jadi ada hukuman yang seringkali diterapkan, ada hukuman ini bentuknya menyakiti, terus tidak nyaman, terus murid akan merasa takut, kita memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Ini dampak-dampaknya. Kemudian jika diberi penghargaan, apalagi berlebih, tentunya ada hal-hal yang muncul juga dalam diri anak itu sendiri. Misalnya jadi tidak merusak hubungan atau adanya sifat iri satu sama lain. Kemudian mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking dan adanya merampas hak menghargai dirinya. Jadi di sini penghargaan sebenarnya bagus, namun ada hal-hal yang memberikan dampak negatif, apalagi jika diberikan secara berlebihan kepada anak-anak. Kemudian selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi ini adalah dampak dari apa yang kita lakukan. Jadi konsekuensi ini merupakan penguatan jangka pendek. Ini mengapa disebut konsep disiplin dengan identitas sukses? Karena dengan anak-anak menyadari bahwa ada konsekuensi yang bisa dia dapatkan ketika melakukan sesuatu, maka dia akan mencoba untuk melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan dampak yang diperkirakannya. Mulai dari jadi konsekuensi itu dampaknya itu penguatannya jangka pendek, hanya dari jangka waktu tertentu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian konsekuensi ini berkaitan dengan stimulus respon. Jadi apa yang kita berikan kepada anak, itulah yang akan direspon oleh anak-anak. Kemudian murid menghargai peraturan dan kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Sedangkan konsep terakhir yaitu restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar terkait restitusi ini. Jadi restitusi ini istilahnya kita memberikan kesadaran diri kepada murid. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita memberikan kesadaran diri, bukan malah menghukum, memberi penghargaan atau memberi tahu konsekuensi, tapi lebih kepada menanyakan apa yang telah kamu lakukannya, apakah itu salah atau tidak menurutmu, apakah itu melanggar keyakinan kelas atau tidak. Nah, ini merupakan salah satu konsep restitusi. Jadinya dampak kepada murid adalah murid bisa bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, dan adanya teori kontrol, yaitu murid memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, dan terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, untuk restitusi ini sendiri, jadi restitusi itu adalah satu proses untuk menciptakan kondisi di mana murid bisa belajar untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menyadari dari dalam dirinya bahwa apa yang dilakukan ini salah dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Jadi kesadaran itu yang ingin kita pupuk sejak dini. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu pertama, bukan dalam rangka menebus kesalahan, bukan bahwa kita lihat anak-anak bahwa oh ini yang kamu lakukan salah. Nah, kemudian apa konsekuensi dari kelakuanmu ini bukan restitusi namanya, tapi restitusi itu belajar dari kesalahan. Jadi kita cuma berusaha untuk mengarahkan kalimat yang kita keluarkan, hanya mengarahkan anak-anak untuk menyadari dirinya apakah itu salah atau benar. Jadi kalimat yang kita gunakan yang bagaimana menurutmu apa yang kamu lakukan ini, apakah ini benar atau tidak menurutmu, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak. Nah, kemudian memperbaiki ciri-ciri restitusi ini juga bersifat positif sehingga dapat memperbaiki hubungan dan tidak adanya paksaan. Jadi hanya berupa tawaran.
kemudian menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi semua tindakan yang dilakukan termasuk kita pun semua tindakan yang kita lakukan itu tentunya ada dasar di mana kebutuhan kita yang belum terpenuhi. Ya, jadi ya seperti yang tadi 5 kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Lanjut menguatkan fokus pada solusi. Jadi bukan penyebabnya karena kamu begini, tapi kita fokus apa yang bisa kamu lakukan setelah melakukan hal ini. Jadi fokusnya ke situ, kita ingin melakukan restitusi. Kemudian ini perbedaan hubungan konsekuensi dan restitusi. Jadi misalnya contoh kasusnya itu siswa tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman biasanya biasanya ada yang menerapkan hukuman seperti menulis saya tidak akan mengulanginya lagi, atau lari di lapangan 10 menit, atau bahkan marah kepada murid tersebut agar murid itu menjadi takut dan akhirnya mengerjakan PR. Nah, itu bukan konsep restitusi, bukan konsep positif yang ingin kita terapkan. Kemudian konsekuensi ini berkaitan dengan aturan yang sudah kita terapkan di sekolah. Misalnya, kalau siswa tidak mengerjakan PR, di dalam kelas kita ada kesepakatan bahwa kalau tidak mengerjakan PR maka jam istirahatnya akan disita atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan karena dia hanya berdasar pada peraturan. Nah, saya pun kadang masih menerapkan hal ini, masih terkadang menerapkan konsekuensi kepada anak-anak. Tapi sebenarnya kita harus berubah untuk menerapkan penerapan budaya positif, yakni restitusi. Jadi di restitusi ini kita pertama-tama memanggil siswa dengan santai, jadi kondisinya tidak ada tekanan, tidak ada hukuman, tapi kita memanggil siswa untuk menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi ditanyakan terlebih dahulu apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan tadinya, apakah salah atau benar, jadi biar dia yang sendiri yang merasakan. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kemudian selanjutnya terkait posisi kontrol ini sendiri. Jadi sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Namun selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Anestia, yang sudah saya perjelaskan dengan hormat. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, setelah pemaparan tadi dari Ibu Nuristia India, saya akan lanjutkan 5 posisi kontrol restitusi. Jadi kita lihat dulu kata restitusinya. Posisi kontrol. Di sini posisi kontrol ada 5 cara guru untuk menangani murid di dalam kelas. Mungkin kita bisa perhatikan yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Di sini penghukum biasanya guru itu membentak anak, langsung memberikan hukuman baik itu fisik maupun non fisik, dan intonasi suaranya pun lebih keras ya atau besar. Ya, jadi di posisi kontrol penghukum ini dampak yang ditimbulkan itu bisa membuat anak itu merasa dendam terhadap gurunya, bisa juga bahkan membenci gurunya. Jadi ini posisi kontrol yang menghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ini posisi guru di sini terhadap muridnya, suaranya lebih lembut, namun menyalahkan anak tersebut. Tidak langsung memberikan bentakan, tetapi dia menyalahkan anak tersebut. Nanti ibu yang dimarahi kepala sekolah, nak, kalau bisa dia berbuat seperti ini. Jangan seperti itu, nak. Ya, seperti itu. Dan dampak yang ditimbulkan pada pembuat merasa bersalah ini membuat murid tersebut tidak mandiri. Bahkan jika dia membuat salah, dia akan mengingat-ingat terus kesalahannya. Iya. Untuk posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Ya,
di sini guru berperan sebagai teman terhadap muridnya ini bagus, tapi tidak terlalu efektif untuk diterapkan untuk di kelas karena posisi kontrol yang ketiga ini atau sebagai teman biasanya ini cuma menghormati gurunya saja, dan suatu saat gurunya sakit atau berhalangan hadir digantikan oleh guru lain, bahkan tingkah lakunya itu sudah mulai nampak ya, karena di sini bukan dari dalam dirinya. Iya, kemudian di sini yang keempat, posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Di sini gurunya itu berperan sebagai pemantau. Dia hanya memantau murid apa yang mereka lakukan, kemudian suaranya tidak membentak, tergolong ramah, tetapi dia cuma memantau terus anak tersebut. Dampak yang ditimbulkan di sini, anak tidak merasa pede, tidak percaya diri dengan dirinya karena selalu dipantau oleh gurunya. Kemudian posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Ya, di sini guru sebagai manajer itu dia memiliki atau menggunakan suara yang lembut kepada muridnya, tidak membentak atau bahkan menyakiti murid, ini tidak. Tetapi di sini sebagai manajer, dia jika ada murid yang melakukan sebuah kesalahan atau sebuah masalah, dia panggil baik-baik, kemudian dia memancing murid tersebut untuk mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya. Ya, ini bukan guru menghakimi muridnya. Ya, jadi dampak yang ditimbulkan manajer ini yaitu muridnya merasa mandiri atau dia pede saat melakukan sesuatu karena di sini gurunya bisa mengambil, intinya apa istilahnya, mengambil hati lah kepada muridnya. Sebelumnya ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus seorang siswa tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Jadi sebagai penghukum di sini ada kata-kata atau kalimat yang bisa digunakan seperti "Tuli aturan sekolah" dan berdiri di depan barisan. Seperti itu contohnya gurunya. Dia bersuara kasar atau tidak lembut ya, langsung membentak atau langsung memberikan hukuman kepada murid. Kemudian contoh yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini dia berkata, "Berapa kali ibu harus memberitahumu? Ibu kecewa sama kamu." Ya, jadi anak ini merasa bersalah karena kata-kata dari gurunya ini. Kemudian sebagai teman di sini dia lebih ramah dari kata-katanya atau intonasi bahasanya, seperti "Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kemudian kali ini tidak apa-apa kamu salah." Ya, ini contoh penerapannya, contoh kalimatnya kepada muridnya sebagai teman. Selanjutnya, guru sebagai pemantau. Pemantau di sini, kamu sudah melanggar apa peraturan yang dan konsekuensinya, dia tanyakan kepada murid, bukan dia yang menjawab masalahnya, tetapi dia memancing murid untuk mengakuinya. Kemudian sebagai manajer di sini, apa kamu tahu kesalahanmu? Kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Dia lebih ramah lagi kepada anak untuk mengakui kesalahannya, dan di sini manajer dia memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi seorang murid. Jadi di sini dari 5 posisi kontrol di sini, saya mau tanya kepada teman-teman sekalian, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, posisi yang mana Bapak Ibu guru yang sudah terapkan? Ya, Pak Enal? Satu. Sebagai penghukum. Saya. Ya, Ibu Alina? Iya, pembuat merasa bersalah. Ibu Erna, yang mana yang selama ini diterapkan? Saya berdua juga. Yang kedua ya, pembuat merasa bersalah. Iya, kalau ini Masya Allah, alhamdulillah ternyata ada dari Bapak Ibu guru yang sudah terapkan.
Ada lagi ya mungkin posisi yang mana ini? Bisa sepuluh dulu. Iya sebagai pemukul. Enggak ya. Iya sebagai pemantau kedua pembuat merasa bersalah. Ya Ibu Vera? Dari mana? Iya pemantau. Dan Ibu Vera? Bingung yang mana? Semuanya. Semuanya. Iya, iya baik dari jawaban Bapak Ibu Guru macam-macam dan semua ini posisi kontrol bisa untuk diterapkan tapi tidak efektif untuk anak-anak kita. Alangkah baiknya kita menerapkan posisi manajer karena di posisi manajer ini guru bisa lebih rileks, tidak terlalu tegang juga, kemudian muridnya juga merasa santai namun berperilaku yang positif karena seperti tidak ada tekanan begitu dari gurunya. Murid juga bisa lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Ya itulah tadi posisi kontrol. Kita bisa perhatikan dulu di sini ada sebuah video tentang penerapan posisi kontrol. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok banget sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus di lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melakukan dendam. Naren,
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur Maaf, ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi, apa ya? Iya, Bu. Habis. Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat? Ya, itulah tadi tayangan video tentang posisi kontrol konstitusi. Kemudian kita lanjut lagi materi kita hari ini yang yakni keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, jadi saya jelaskan dulu keyakinan antara keyakinan dengan peraturan. Jadi kalau peraturan biasanya dibuat oleh seorang saja, tidak melibatkan semua orang. Kemudian jika keyakinan itu ia melibatkan semua murid, terutama keyakinan kelas, berarti melibatkan semua murid untuk membuat keyakinan kelas kita. Jadi di sini ada pertanyaan, mengapa tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi di sini peraturan, jadi ini peraturan hanya dibuat oleh satu pihak saja, tidak dibuat oleh semua orang atau tidak secara khusus ya. Ini berlaku umum. Jadi kita bisa lihat di situ mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan. Ya mungkin saja kita ambil sisi positifnya ya supaya kita lebih aman dalam mengendarai sepeda motor. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini juga adalah sebuah peraturan, jika dirubah menjadi sebuah keyakinan, kita ambil saja sisi positifnya bahwa dengan mencuci tangan atau memakai masker mungkin kita bisa lebih aman atau lebih sehat terhindar dari penyakit. Seperti itu Bapak Ibu guru sekalian. Jadi di sini cara membuat keyakinan kelas
membuat keyakinan kelas, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama yaitu berdiskusi dulu tentang peraturan. Kita berdiskusi dulu tentang peraturan-peraturan apa saja yang mau kita susun di dalam kelas kita. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Umpama ada anak kita menuliskan bahwa tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, jadi di sini yang kedua itu kita rumuskan dulu kata tidak boleh. Kita rumuskan menjadi keyakinan atau membuat kalimat yang lebih positif lagi. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Mungkin seperti itu lebih bagus. Kemudian setelah merumuskan peraturan menjadi keyakinan, di sini kita memberikan kesempatan kepada murid untuk menempelkan keyakinan kelas yang telah dibuat oleh murid bersama guru. Setelah itu, di sini ada keyakinan kelas. Contoh tugas kami kemarin tentang keyakinan kelas, kami ditugaskan untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Jadi di sini ada contoh keyakinan kelas kami, yakni menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, saling menyayangi dan menghormati, mengerjakan tugas tepat waktu, membudayakan 5S, senyum, sabar, salam, sopan, santun, dan meminta izin ketika ingin keluar atau meminjam barang teman. Jadi di sini kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif untuk membuat suatu keyakinan kelas. Karena di sini ada pembentukan keyakinan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini caranya untuk membentuk suatu keyakinan kelas, yaitu kita lihat dulu dia bersifat abstrak. Abstrak maksudnya di sini yaitu nyata. Kemudian berupa pertanyaan universal. Jadi pertanyaan universal ini maksudnya dia itu berlaku secara umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif seperti tadi. Diusahakan di sini dalam membuat suatu keyakinan kita tidak boleh menggunakan kata tidak, tapi cari kalimat-kalimat yang lebih positif lagi. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, ya jangan terlalu panjang kalimatnya supaya anak-anak juga bisa lebih mudah untuk mengingat keyakinan kelasnya. Kemudian berikutnya sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, ya seperti tadi bersifat abstrak, dia juga harus sesuai dengan kondisi kelas kita. Makanya perlu dilibatkan semua murid untuk membuat keyakinan tersebut dan melibatkan semua warga sekolah, warga kelas saat membuat. Umpama kita membuat peraturan keyakinan sekolah, kita harus terlibat semua stakeholder yang ada di dalam sekolah. Dan jika kita membuat keyakinan kelas, kita juga harus melibatkan semua murid yang ada di kelas kita. Ya, selanjutnya setelah kita mengetahui posisi kontrol dan keyakinan kelas, kita lanjut pada segitiga restitusi. Jadi tadi pengertian dari restitusi itu telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kemudian saya ini membahas segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini suatu proses dialog yang dilakukan guru dan murid untuk membantu murid menemukan sendiri pemecahan masalah yang dihadapi dan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada langkah-langkah yang perlu kita ketahui pada segitiga restitusi, yakni harus pertama itu kita menstabilkan identitas dulu, kemudian setelah itu memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan yang telah dibuat tadi. Jadi bisa dilanjut menstabilkan identitas. Ya, dalam menstabilkan identitas di sini kalimat-kalimat yang biasanya kita utarakan kepada murid, yang pertama yaitu berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu.
umpama ada seorang murid yang telah melakukan kesalahan. Setelah yang pertama tadi, kita lanjut yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi dulu tindakannya tadi murid. Adapun kalimat yang biasanya kita utarakan, yang pertama itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi ya. Kamu patut bangga karena kamu melindungi hal yang penting bagimu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinannya. Jadi biasanya kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutmu? Dan bisa juga ditanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dalam menangani atau melakukan restitusi atau melakukan segitiga restitusi, tadi dijelaskan yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi umpama ada seorang anak yang telah membuat kesepakatan kelas bahwa berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian anak tersebut pada saat ingin belajar, dia tidak membaca doa, dia cuma berbicara dengan temannya. Jadi tindakan kita di sini yang pertama, setelah pelajaran selesai, kita memanggil murid tadi yang berbicara. Dua orang murid tadi berbicara, kami panggil ke ruangan supaya tidak dilihat oleh temannya. Kemudian kami melakukan validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada mereka, kalau tadi apa yang kita lakukan, kita tahu kenapa ibu memanggil ke sini. Pasti mereka menjawab, iya bu. Kira-kira kalian tahu kenapa ibu memanggilmu ke sini? Pasti dia menjawab, iya bu. Tadi saya main-main saat berdoa, tidak membaca doa. Ya, dari jawaban-jawabannya tersebut, kemudian kami lagi mencoba memberikan lagi sebuah pertanyaan atau kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu validasi tindakan yang salah, kita beritahu kepada mereka, dulu juga ibu pernah melakukan hal tersebut, tapi sekarang ibu sadar ternyata itu tidak baik. Apakah itu baik atau tidak menurut anakku sekalian? Pasti anak tersebut menjawab tidak baik bu. Jadi kita setelah melakukan validasi, kita tanyakan lagi keyakinannya. Kemarin atau yang lalu kita pernah buat keyakinan kelas. Kira-kira anakku sekalian melanggar keyakinan atau tidak? Pasti dia menjawab, iya kami melanggar keyakinan bu. Keyakinan yang keberapa? Yang pertama bu, yaitu berdoa saat ingin belajar dan setelah belajar. Dan ternyata dia langgar keyakinan yang pertama, mereka sendiri yang mengakuinya. Ya bu, kami melanggar keyakinan yang pertama. Jadi kira-kira apa yang bisa anakku sekalian lakukan? Jadi katanya dia lebih fokus lagi untuk mengikuti pelajaran atau berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ya begitulah contoh restitusi yang sempat saya lakukan kemarin untuk memenuhi juga tugas dari modul 1.4 kemarin. Ya, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Video, silahkan melihat video di depan. Selamat menonton.
Bahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah sebagai satu potensi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Manajer silakan. Kita masih bagaimana dari sana? Pak, banget. Masa aku dikatain kelas fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik nyatainya di depan kelas. Banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dari kita. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iyalah, saya diam saja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya meminta-minta. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentah-mentah Eka itu. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya harus menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang pasti yang perlu kita lakukan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa berlatih mulai dengan yang sendiri. Saya bisa sabar, Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya menjadi orang yang tanggung jawab kali ya, Pak. Iya. Menurut kamu, bagaimana kamu menjadi orang seperti apa?
Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itulah tadi video tentang penerapan segitiga restitusi. Ya, dari pemaparan atau penjelasan kami, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau masih ada yang kurang jelas dari pemaparan kami, bisa bertanya. Silakan ajukan tangan yang ingin bertanya. Kami membuka sesi pertanyaan. Ya. Silakan dari Ibu Guru dan Bapak Guru. Ya, silakan Mbak. Ya, Mbak Jalil, silakan. Bagus apa gitu? Kepada gandaku. Kalau poinnya saya dikirim. Iya bagus juga tuh kan. Bisa di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya terlambat, jadi saya bertanya. Bagaimana cara penerapan pembelajaran eksekusi kepada anak? Ini terlambat. Iya, mungkin pertanyaanmu tadi. Iya, mungkin ada lagi dari Bapak Guru perwakilan juga. Pertanyaannya. Ya, Pak Ihsan Jalil, silakan. Baru video di tulisan baru. Ya, terima kasih atas pertanyaan kepada saya. Pertanyaannya mengenai kritikan institusi, apakah kita bisa terapkan secara global atau kepada lebih tertentu saja? Nah, menurut saya kan sudah begitu berbeda karakternya. Terima kasih. Ya. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana penerapan segitiga restitusi? Ya, jadi saya akan memberikan jawaban. Penerapan segitiga restitusi di sini pertama kita kenali dulu masalahnya apa. Kemudian memanggil siswa atau murid kita untuk kita lakukan segitiga restitusi, yaitu kita yang pertama menstabilkan dulu identitasnya. Kita tanyakan apa yang terjadi terhadap masalah tersebut, apa yang dia lakukan, kenapa kita panggil ke situ. Kemudian setelah itu kita lakukan validasi tindakan yang salah. Ya, kita jelaskan kepada mereka apakah perbuatannya itu baik atau tidak, sudah sesuai dengan keyakinan kita atau tidak. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Ya, kita telah membuat keyakinan kelas kemarin. Apakah melanggar keyakinan? Kira-kira keyakinannya ya bagaimana? Jadi kira-kira apa alasan apa solusi untuk dilakukan lagi murid ke depannya supaya tidak berbuat demikian lagi. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Bagaimana Ibu Nursyahayani? Ya, terima kasih. Dilanjut pertanyaan kedua, yaitu dari Bapak Guru. Pertanyaannya bagaimana penerapan segitiga restitusi, apakah cocok untuk diterapkan secara global atau ada di murid saja? Seperti itu ya Pak. Ya, mungkin rekan saya bisa memberikan jawabannya.
satu sedang ada pertanyaannya. Jadi mohon izin menjawab. Jadi sesuai sebagaimana yang kami pahami, untuk segitiga restitusi ini diterapkan ketika ada anak-anak yang berbuat masalah atau ada yang melanggar keyakinan kelas. Seperti misalnya yang kemarin ada kejadian anak-anak yang berkelahi. Nah, bisa diterapkan segitiga restitusi ini dengan memanggil kedua anak yang berkelahi, tapi secara satu persatu. Jadi dua-duanya tetap dipanggil, tapi satu persatu yang ditanyai supaya digali lebih dalam lagi apa tujuannya, apa kira-kira yang ingin dia capai dari tindakannya itu, perilakunya. Jadi misalnya yang berkelahi tadi ditanyakan dulu, ditampilkan identitasnya bahwa memang itu juga pernah lakukan itu, pernah salah paham dengan orang lain, tapi baru dilanjutkan ke validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini diterapkan ketika ada siswa atau ada anak-anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai. Jadi atau tindakan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita atau peraturan sekolah kita kalau untuk sekarang ini, karena belum membuat keyakinan sekolah. Jadi untuk segitiga restitusi ini sendiri sebenarnya sebagai pendekatan supaya kita lebih memanusiakan murid-murid kita, tidak langsung menjudge, mengatakan bahwa dia salah atau dia harus begini, tapi kita meminta kesadarannya. Jadi itulah gunanya mungkin restitusi sesuai yang kami pahami. Jadi mungkin bisa kita terapkan nanti, apalagi di sekolah kita ada tim penanganan kekerasan sekolah. Jadi itu bisa diterapkan oleh teman-teman yang masuk dalam pengurusan pendidikan itu. Jadi ketika ada permasalahan, itu kita bisa terapkan segitiga restitusi ini dengan pertama menstabilkan identitas anak-anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi bukan validasi tindakannya bahwa benar ini yang kamu lakukan, bukan, tapi lebih kepada memvalidasi yang kamu rasakan memang marah, ya, terus tidak apa-apa marah, itu hal yang wajar untuk semua manusia. Semua manusia pasti pernah merasa marah. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Baru distabilkan, setelah distabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, barulah kita tanyakan keyakinannya lebih cocok mungkin. Jadi keyakinan kelas apa yang menurutnya yang dia langgar. Apakah saya melanggar tidak menghargai orang lain, tidak menghargai diri sendiri dan orang lain dengan berkelahi. Jadi dengan begitu, dengan dia menyadari kesalahannya sendiri, dia bisa mencari solusinya sendiri dan menerapkan solusi sendiri. Jadi itu mungkin manfaatnya atau yang bisa kita lakukan ke depannya terkait dengan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Siti. Ya, itulah jawaban dari kami. Bagaimana Bapak Ibu Guru sudah diterima jawaban dari kami? Ya, terima kasih. Ya, mungkin itulah pemaparan atau pembahasan dari kami tentang diseminasi budaya positif atau disiplin positif sebagai tuntutan kami di modul 1.4 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah berpartisipasi dalam hal ini. Semoga kita semua dapat menerapkan budaya-budaya positif ini di dalam kelas kita. Kita mulai dari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu, kemudian kita beralih ke orang lain. Jadi terutama kita sebagai guru di sekolah ini, kita terapkan dulu budaya-budaya positif ini khususnya untuk murid-murid kita di kelas kita, agar kita semua bisa lebih nyaman dalam mengajar, lebih bersemangat, dan bisa lebih berkolaborasi dengan murid-murid kita. Karena dimana kita ketahui tujuan kita sebagai guru yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada diri murid kita
agar murid kita bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, mungkin itu dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Mantap.